Baik, perkenalkan nama saya Melika Borusirai dari kelas Pendidikan Fisika Dik B 2019 pada mata kuliah pembelajaran inovatif bidang fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Eh, Yang pertama saya akan membahas yaitu model pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran itu adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa untuk mendapat tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kemudian di sini juga ada pengertian model pembelajaran menurut para ahli yaitu Trianto, di mana pendapat Trianto model pembelajaran itu adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Kemudian di sini juga ada ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-ciri tersebut diantaranya yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Kemudian yang kedua, mempunyai visi, misi atau tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat adalah memiliki perangkat bagian model. Kemudian yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian di sini ada fungsi dari model pembelajaran. Fungsi dari model pembelajaran itu pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Penyertaan ini sejalan dengan pendapatan menurut para ahli, yaitu menurut Trianto pada tahun 2015 pada buku halaman 53 yang mengumumkakan bahwa fungsi model pembelajaran itu adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini juga ada jenis model pembelajaran. Yang pertama adalah information progressive model atau model pemrosesan informasi. Di dalam model ini kita ditekankan bahwa pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa, di mana model ini juga akan mengoptimalkan daya nalar atau daya pikir siswa dalam melalui pemberian masalah yang disajikan oleh setiap guru. Kemudian yang kedua adalah personal model atau model pribadi, di mana model ini guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Kemudian yang ketiga adalah social interaction model atau model interaksi sosial, di mana model ini adalah proses interaksi antara individu yang terjadi di dalam suatu kelompok. Kemudian yang keempat adalah behavioral model atau model perilaku. Dalam model ini sama seperti teori belajar behavioristik, di mana pembelajaran ini harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran inquiry, kemudian yang kedua model pembelajaran konstekstual, kemudian yang ketiga model pembelajaran berbasis masalah, yang keempat adalah model pembelajaran kooperatif, yang kelima adalah model pembelajaran project based learning, kemudian yang keenam model pembelajaran kuantum atau quantum learning. Kemudian di sini yang kedua saya akan menjelaskan materinya yaitu tentang metode pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Metode pembelajaran ini adalah sebuah proses
yang dilakukan secara sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya atau kepada anak didiknya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran itu yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Kemudian ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, di mana metode ceramah ini adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional, karena gurunya itu menyampaikan materi kepada siswanya secara lisan. Kemudian yang kedua, metode diskusi, di mana metode diskusi ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa harus dapat belajar bisa dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian ada metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswanya bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari di dalam laboratorium tersebut. Kemudian ada metode ceramah plus, di mana metode ceramah ini biasanya disertai dengan metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, atau latihan atau feedback antara pengajar dengan murid. Kemudian ada metode resitasi. Model resitasi ini biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume atau rangkuman tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah metode eksperimen, di mana metode eksperimen ini dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswanya bisa melihat juga secara langsung materi yang telah disampaikan. Kemudian ada di sini fungsi metode pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai alat motivasi entristik. Kemudian yang kedua sebagai strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Di sini juga ada tujuan metode pembelajaran, yaitu yang pertama untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar dan pemberian materi pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan siswanya atau anak didiknya. Kemudian yang kedua, memudahkan proses belajar mengajar sehingga sampai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan yang bisa diraih secara maksimal. Kemudian yang ketiga, untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuannya atau potensi yang dimilikinya. Kemudian yang selanjutnya untuk menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif atau ideal bagi guru maupun siswa. Kemudian untuk menumbuhkan motivasi atau minat belajar siswa. Dan yang terakhir untuk membantu menemukan, mengumpulkan, atau menguji data yang dibutuhkan dalam upaya mengembangkan disiplin dari suatu ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas yaitu tentang strategi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah langkah-langkah yang dilakukan secara sistematik atau sistemik yang digunakan oleh pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Kemudian di sini ada juga secara langsung, strategi pembelajaran dapat dibedakan ke dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah expository versus discovery. Expository ini merupakan strategi pembelajaran
di mana dalam penyampaian bahan materi secara sistematis dan lengkap, di mana posisi siswanya sebagai penerima, sementara discovery itu yang dimaksud sebagai strategi yang menempatkan siswanya lebih aktif dengan kegiatan menemukan di mana materi yang disampaikan itu tidak dalam bentuk final. Kemudian yang kedua adalah grup versus individual. Strategi grup itu mementingkan peran guru dalam kegiatan kelompok untuk bekerja sama dan terlibat dalam aktivitas dalam suatu kelompok, sementara strategi individual itu dimaksud adalah peran peran dari seseorang atau peran individu secara mandiri dalam mencapai kemajuan belajarnya. Kemudian dan yang terakhir saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran dan apa-apa saja macam-macam dari pendekatan pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran itu adalah cara pandang atau titik tolak pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar tercapai kompetensi yang ditentukan. Kemudian di sini juga ada macam-macam dari pendekatan pembelajaran. Terbagi atas dua. Yang pertama adalah pembelajaran konseptual, di mana pendekatan konseptual itu merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan di dalam lingkup keluarga ataupun di dalam lingkup masyarakat. Kemudian yang kedua ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengikuti kegiatan ilmiah dengan alur urutan kegiatan atau pengalaman seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, kemudian menalar atau mengasosiasi dan mengomunikasikan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.